Halo semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi. Kita masih membahas tentang bentuk dan struktur kota. Kita sekarang akan membahas tentang teori lahan monosentris. Kenapa sektor-sektor tertentu itu melingkari satu pusat tertentu gitu ya. Dan kenapa lahan itu digunakan untuk sektor itu. Oke, kita akan membahasnya. Oke, secara detail sebenarnya terkait dengan teori lahan atau harga lahan atau harga sewa ini akan kita pelajari di video berikutnya gitu ya. Video selanjutnya ini hanya memberikan gambaran saja. Oke, bagaimana bit rent itu bisa mempengaruhi bentuk kota. Oke, bisa mempengaruhi struktur kota. Oke, jadi struktur ruang kota itu bisa dijelaskan dengan pendekatan ekonomi. Jadi ini lebih ke pendekatan ekonomi melalui teori sewa lahan atau bit rent. Nah, setiap peruntukan lahan di perkotaan itu mempunyai bit rent function sendiri-sendiri. Jadi bit rent function ini adalah suatu fungsi, suatu grafis yang menghubungkan atau menggambarkan hubungan antara nilai sewa atau nilai lahan atau harga lahan dengan jarak gitu ya, dengan dekat jauhnya terhadap jarak tertentu, misalnya terhadap pusat kota atau CBD. Jadi hubungan antara jarak dengan harga lahan atau sewa lahan inilah bit rent function. Nah, dengan bit rent function ini kita bisa mengetahui kenapa suatu kota itu mempunyai struktur tertentu. Oke. Nah, nilai sewa lahan ini sebenarnya adalah menggambarkan willingness to pay dari lahan perkotaan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk sektor tertentu misalnya itu berani membayar sewa di jarak tertentu itu sebesar sekian, sebenarnya itu adalah mencerminkan willingness to pay-nya sektor tersebut terhadap lahan itu. Dengan mempertimbangkan apa? Pasti dengan mempertimbangkan profit yang akan dia terima gitu ya. Nah, misalnya gini, diasumsikan ada 4 sektor. Ada sektor perkantoran, perdagangan atau kita sebut sebagai komersial gitu ya. Kemudian ada sektor industri. Industri ini berarti sektor manufaktur, dia mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian ada residensial, berarti ini adalah untuk tempat tinggal, dan ada pertanian. Nah, setiap sektor ini pasti mempunyai produktivitas yang bermacam-macam. Oke, atau mempunyai profit yang berbeda-beda. Sehingga kemampuan untuk membayar sewa lahan itu juga akan berbeda-beda. Oke, misalnya profit atau produktivitas atau bit rent di pusat kota untuk sektor-sektor tersebut adalah seperti ini. Misalnya untuk perkantoran itu lebih produktif. Oke, jadi sebenarnya keempat sektor ini ada di pusat kota misalnya, gitu ya. Keempat sektor ini ada di pusat kota. Kemudian siapa yang lebih produktif? Siapa yang berani membayar lahan lebih tinggi? Oke, misalnya perkantoran urutan pertama, baru industri, baru residensial, baru perdagangan. Oke, ini sifat yang pertama. Kemudian misalnya harga sewa ini, kemampuan untuk membayar ini, willingness to pay ini, itu pasti akan menurun seiring dengan semakin jauh dari pusat kota. Oke, tetapi penurunannya berbeda-beda. Oke, misalnya penurunan untuk sektor perkantoran atau komersial tadi adalah dia di pusat kota tertinggi, tetapi kalau semakin jauh dari pusat kota penurunannya semakin drastis gitu ya. Jadi urutannya masih sama, penurunan drastisnya masih sama. Misalnya perkantoran, industri, residensial, dan baru pertanian. Oke, nah dari hal ini kita bisa membuat bit rent function. Kemudian kita bisa menyimpulkan di lahan ini akan dipakai untuk apa, sehingga secara akhir kita bisa menentukan struktur kota, atau biasa orang menyebutnya dengan urban land use gitu ya, penggunaan lahan perkotaan buat apa gitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat dari sisi grafis. Oke, sekarang kita akan menggambar bit rent function, fungsi grafis yang menghubungkan yang memberikan gambaran hubungan antara harga sewa atau harga lahan gitu ya. Jadi kalau kita harga sewa berarti ya harga lahan itu, karena dalam ekonomi biasanya kita menggunakan istilah sewa itu ya untuk barang modal.
Oke, jadi harga sewa atau harga lahan itu terhadap jarak. Oke, misalnya sekali lagi ini adalah untuk monosentris. Di video selanjutnya kita akan mengulas bahwa kota tidak monosentris seperti ini, tapi untuk sementara kita asumsikan adalah monosentris ini. Oke. Nah, di pusat kota kita lihat bahwa semua sektor itu bit rent-nya itu akan menurun seiring dengan menjauhnya dari pusat kota atau CBD. Oke, jadi grafisnya adalah bergradian negatif seperti ini. Oke, condong ke kiri semacam ini. Oke, nah kita tadi di awal sudah berasumsi bahwa di pusat kota yang paling produktif adalah komersial, diikuti industri, diikuti residensial, diikuti agriculture. Jadi mereka berani membayar sewa itu berturut-turut, yang paling tinggi adalah komersial, baru industri, residensial, dan agriculture. Ini bisa dilihat dari perpotongan dengan sumbu Y gitu ya. Di pusat kota berapa nilai dari berapa nilai dari rent-nya itu ya, land rent-nya. Nah, kemudian kita juga berasumsi bahwa penurunan untuk komersial itu drastis gitu, lebih drastis dibandingkan dengan yang lain. Oke, komersial paling drastis. Jadi dia gradiennya paling tinggi, diikuti industrial, diikuti residensial, dan baru diikuti dengan agriculture. Nah, dengan hal ini maka kita bisa membentuk atau membangun land use dari lahan perkotaan seperti apa, atau struktur suatu kota seperti apa, gitu ya. Nah, asumsi kita di sini adalah kalau pemilik lahan adalah orang yang rasional, dia pasti akan menyewakan lahannya atau menjual lahannya, menjual tanahnya kepada penawar tertinggi. Oke, jadi yang di sisi luar inilah yang akan diterima sebagai harga dari pemilik lahan. Misalnya, oke, ini yang paling luar. Jadi titik inilah yang paling tinggi. Komersial yang menawarkan paling tinggi, ya kan? Kalau industrial masih di bawahnya, residensial masih di bawahnya, agriculture apalagi masih di bawahnya untuk jarak antara CBD dengan garis yang berwarna merah ini. Jadi intinya apa? Garis yang berwarna merah ini jarak antara 0 dari pusat kota ke area yang berwarna merah ini akan digunakan untuk komersial, untuk digunakan untuk CBD, akan digunakan untuk perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan sebagainya. Bukan industri, bukan perumahan, bukan agriculture. Selanjutnya yang penawar tertinggi apa? Industri. Jadi di area yang berwarna hijau ini akan digunakan untuk industri manufaktur. Oke, perusahaan manufaktur. Dia mengolah bahan menjadi barang jadi, ya. Selanjutnya apa yang tertinggi? Residensial. Jadi ini akan digunakan untuk residensial, dan yang paling akhir di paling luar itu akan digunakan untuk agriculture. Yang berwarna kuning ini. Nah, dari hal ini maka kita bisa membentuk suatu struktur kota atau land use-nya. Oke, semacam ini. Oke, sekali lagi yang merah digunakan untuk CBD atau komersial, yang hijau digunakan untuk industri, yang biru digunakan untuk residensial, dan yang paling luar digunakan untuk pertanian. Ini adalah konsep dari pendekatan ekonomi. Kenapa suatu kota mempunyai struktur tertentu? Nah, asumsi kita di sini tadi adalah kota yang monosentris gitu ya. Sekali lagi, di video selanjutnya kita akan mempelajari yang lebih detail lagi terkait dengan masing-masing sektor ini, bit rent-nya seperti apa. Oke, yang ini adalah yang monosentris tadi.